Impaksi gigi bungsu ini yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah menimbulkan nyeri dan bengkak. Tapi sebenarnya sebelum sampai tahap infeksi yang sebegitu besarnya, gigi bungsu itu bisa ditandai dengan adanya makanan yang nyelip gitu. Biasanya kontak antara gigi bungsu dengan gigi depannya ataupun dengan jaringan sekitarnya itu tidak baik. Halo sahabat RSUI, bersama saya Anissa Nurhayati. Pada kesempatan kali ini saya bersama salah satu dokter gigi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Gigi Nisia Ananda, spesialis bedah mulut maksilofacial. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Caca, saya baik. Mbak Caca gimana? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak ya dok telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan Bicara Sehat RSUI. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi hangat nih dok terkait impaksi gigi bungsu. Oh ya dok, pertanyaan pertama nih dok. Ketika anak usia 17 tahun nih dok, apakah benar nih dok wajib dilakukan pencabutan pada gigi bungsu nih dok? Baik, jadi kita mulai dari definisi gigi bungsunya dulu aja ya. Nah, gigi bungsu itu adalah gigi geraham ketiga atau mungkin masyarakat awal mengenalnya dengan gigi geraham yang paling belakang. Nah, kalau di bahasa Inggris memang disebut wisdom tooth karena Mbak Caca, gigi bungsu ini tumbuhnya ketika seorang individu sudah mencapai usia dewasa. Biasanya di usia 17 sampai dengan 21 tahun. Ketika pertumbuhan gigi bungsu ini tidak baik, misalnya menabrak gigi depannya atau tertutup sebagian maupun sepenuhnya oleh gusi atau tulang, itu disebut impaksi gigi bungsu. Nah, kondisi gigi bungsu yang impaksi inilah yang harus dicabut untuk mencegah keluhan di kemudian hari. Oh gitu ya dok. Memangnya betul ya dok, kejadian impaksi gigi bungsu ini sering terjadi nih dok? Bisa dikatakan memang sering Mbak Caca, karena gigi bungsu ini biasanya mengalami problem di usia-usia dewasa muda, itu bisa sekitar 70-80% gitu. Jadi ya sebagian besar orang pasti punya problem walaupun misalnya hanya satu ya gigi bungsunya yang ada masalah gitu, yang tiganya lain bagus atau memang hanya dua gitu. Jadi cukup sering kejadiannya. Oh berarti banyak juga nih dok terjadinya impaksi gigi bungsu ini ya dok. Lantas apa sih dok tanda-tanda atau gejala pada impaksi gigi bungsu? Impaksi gigi bungsu ini yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah menimbulkan nyeri dan bengkak. Tapi sebenarnya sebelum sampai tahap infeksi yang sebegitu besarnya, gigi bungsu itu bisa ditandai dengan adanya makanan yang nyelip gitu. Biasanya kontak antara gigi bungsu dengan gigi depannya ataupun dengan jaringan sekitarnya itu tidak baik sehingga menyebabkan pembersihan makanan yang nyelip itu sulit di daerah situ. Oh gitu. Memangnya apa sih dok penyebab dari impaksi gigi bungsu ini? Penyebab dari impaksi gigi bungsu adalah ketidakharmonisan ukuran gigi dengan rahang. Nah, karena gigi bungsunya itu tumbuhnya paling terakhir, jadi dia nggak dapat ruang yang cukup untuk pertumbuhan gigi bungsunya itu. Gitu. Oh gitu ya dok. Terkait tadi yang udah tanda-tanda dan gejala yang dokter sampaikan nih dok. Jika sahabat RSUI mengalami hal tersebut, hal apa nih dok yang harus dilakukan? Kalau sahabat RSUI mengalami gejala adanya impaksi gigi bungsu, ya jangan ditunda lagi untuk berkonsultasi dengan dokter gigi, gitu. Terutama dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Biasanya kami akan menyarankan pasien untuk melakukan ronsen foto panoramik. Nah, dari ronsen foto itu nanti kita bisa mengevaluasi secara lebih detail kondisi gigi bungsunya, derajat keparahannya, serta relasinya dengan jaringan-jaringan lain. Gitu ya dok. Kemudian penanganan apa nih dok yang harus dilakukan pada impaksi gigi bungsu ini?
Infeksi gigi bungsu umumnya ditangani dengan tindakan odontektomi atau dikenal dengan operasi gigi bungsu. Terkesan serem ya kayaknya operasi gigi bungsu gitu Mbak Caca. Padahal sebenarnya operasi ini adalah operasi kecil lah ibaratnya gitu. Jadi pembuatan lukanya juga sangat kecil, bisa dilakukan dengan bius lokal maupun bius umum, dan itu semuanya bisa dilakukan di RSUI ya, sahabat RSUI. Tindakannya simple, sederhana, dan sering dilakukan gitu. Oh gitu ya dok. Jika nih dok, si infeksi gigi bungsu ini tidak segera dicabut nih dok, maka apa sih dok dampaknya itu apa ya dok? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, memang paling sering gigi bungsu itu menimbulkan infeksi. Nah, infeksinya ini bervariasi nih dari yang ringan sampai yang berat gitu. Dari yang ringan mungkin hanya nyeri ringan aja, tapi bisa juga berat sampai memproduksi nanah gitu, sampai menyebabkan bengkak yang sangat hebat di pipi, turun ke leher gitu. Itu memungkinkan. Selain infeksi, gigi bungsu pun juga dapat menyebabkan kista dan tumor. Walaupun mungkin ya nggak banyak kasusnya, tapi ada gitu. Makanya harus rutin dikontrol. Wah banyak sekali nih dok dampak dari ketika tidak dicabut gigi bungsunya ya dok. Lantas mungkin ini sih yang sering ditanyakan sama sahabat RSUI. Apa sih dok pencegahannya nih dok sehingga tidak terjadi infeksi gigi bungsu? Infeksi gigi bungsu tidak bisa dicegah nih Mbak Caca, karena kan ya memang merupakan kelainan tumbuh kembang bawaan ya gitu. Yang tadi saya bilang penyebabnya adalah kurangnya ruangan nih. Tapi yang bisa dicegah adalah keluhan-keluhan yang ditimbulkan dari infeksi tersebut. Contohnya adalah ya infeksi yang paling sering. Kalau misalnya sahabat RSUI rutin kontrol ke dokter gigi, jika ditemukan kondisi infeksi, maka bisa dibersihkan dan disarankan untuk dilakukan pencabutan sebelum menimbulkan keluhan gitu. Jadi yang ditekankan adalah untuk pencegahan keluhannya dari infeksi gigi tersebut. Terima kasih banyak ya dok atas informasi yang sangat jelas dan juga lengkap. Sahabat RSUI, semoga tips dari Dr. Nisya Ananda dapat bermanfaat bagi sahabat RSUI. Jika sahabat RSUI mengalami tanda dan gejala yang seperti disebutkan tadi, sahabat RSUI bisa datang langsung ke Polidental Rumah Sakit Universitas Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube channel RSUI. Terima kasih. Saya Nisa Nurayati. Saya Dr. Gigi Nisya Ananda. Salam sehat RSUI.